Aksi tawuran dua kelompok warga terjadi di perlintasan kereta Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua kelompok saling lempar batu dan perang petasan. Dua kelompok warga saling serang menggunakan batu dan petasan saat perlintasan kereta api Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meski tidak diketahui penyebabnya, namun tawuran kedua kelompok sudah sering terjadi. Aksi tawuran bubar setelah salah satu kelompok melarikan diri. Pemirsa, komplotan geng motor menyerang warga di kota Sukabumi, Jawa Barat. Penyerangan yang menggunakan senjata tajam dan kayu membuat seorang warga terluka. Sekelompok geng motor menyerang pemukiman warga di Jalan RHD di Sukardi, Gedong Panjang, kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada video yang viral, secara beringas para pelaku yang membawa senjata tajam menyerang pemukiman warga yang sedang berkumpul. Akibat kejadian ini, seorang warga terluka. Petugas yang mendapat laporan menangkap 4 pelaku di Jalan Karamat, Gunung Puyuh, kota Sukabumi. Kemudian mereka itu berhenti, menghampiri, dan kemudian langsung melakukan kegiatan pengeroyokan dan penganiayaan dengan menggunakan peralatan yang mereka miliki saat itu. Para pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, istri muda berusia 17 tahun tewas dibunuh suaminya yang berusia 60 tahun di Parepare, Sulawesi Selatan. Sadis pembunuhan disaksikan oleh adik korban. Sebelumnya korban sempat cekcok dengan suaminya. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita di Jalan Guru M. Aming, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan pada lokasi gang yang sepi, kondisi korban masih bersimbah darah. Sebelum ditemukan tewas, korban Selvi 17 tahun seorang ibu muda mendatangi lokasi kejadian berboncengan motor dengan suami dan adik korban. Warga sekitar juga sempat mendengar perkelahian. Diduga korban dihabisi suaminya dengan senjata tajam. Panggil di mertuanya. Iya. Oh, dia jemput di rumah. Iya, di mertuanya. Iya. Terus baru di situ langsung dibawa dibunuh. Jasad korban yang penuh luka dibawa ke ruang jenazah RSUD Andi Makassau, Kota Parepare untuk diotopsi. Mendapati anaknya tewas, ibu korban tak kuasa menahan tangis. Itu karena kemungkinan besar karena kehabisan darah ya. Jadi karena ada shock hipovolemik yang dialami, karena kehabisan darah yang begitu banyak, karena ada luka robek di leher, ada di telapak tangan. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Cemburu lantaran korban sering mengantar sepupunya diduga jadi penyebab pelaku menghabisi istri mudanya yang berusia 17 tahun. Usai memakamkan korban, keluarga meminta pelaku segera ditangkap dan dihukum berat. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman Selvi 17 tahun, seorang istri muda yang diduga menjadi korban pembunuhan oleh suaminya. Pemakaman dilakukan tak jauh dari rumah orang tua korban di Jalan Samsul Bahri, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Usai pemakaman, keluarga meminta pelaku Udin 60 tahun sang suami segera ditangkap dan dihukum berat. Sebelum kejadian, pelaku kerap mengancam korban dengan membawa senjata tajam. Pelaku menghabisi korban diduga cemburu karena korban selalu mengantarkan sepupunya. Korban yang merupakan istri kedua dinikahi pelaku secara siri 1 tahun lalu. Nakotin di perut, nakotin juga leher. Jadi sekian bagaimana kanunya Pak Polisi. dihukum seberat-beratnya Pak ya? Iya, seberat-beratnya. Atau kalau tidak mana seberatnya Pak Kapolres itu suruh garis saja dirinya lehernya. Iya. Sebelumnya korban ditemukan tewas pada sebuah gang sempit di Jalan Guru M. Amin. Pada tubuh korban didapati sejumlah luka senjata tajam. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan.
Pemilik sepeda motor milik seorang wanita dibakar suaminya dengan bensin. Korban kabur dari rumah karena suaminya setiap hari mabuk-mabukan. Pelaku mencari korban selama 4 hari dan mengancam akan melukai. Sepeda motor milik Fitri terbakar di halaman rumah temannya di Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Motor sengaja dibakar oleh angker suaminya yang menemukan keberadaan Fitri setelah 4 hari kabur dari rumahnya. Wanita 38 tahun ini memilih lari melaporkan ke kantor polisi melihat kedatangan suaminya. Fitri kabur dari rumahnya karena hampir setiap hari dianiaya suaminya. Mukulin kalau lagi mabuk. Oh, dia sering mabuk ya? Mukulnya kenapa itu, Kak? Ya nanti dia merepet sendiri, saya dipukuli, tiba-tiba saya dipukuli, nggak senang dia. Terus kereta dibakar sama dia. Masa? Dia ngomong, aku capek kerja nggak ada kereta, kata dia gitu. Udah berapa hari nggak pulang sebelumnya? 4 hari. Polisi telah memeriksa Fitri serta membawa barang bukti sepeda motor yang telah dibakar. Sedangkan angker sang suami diburu polisi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadri Pelka melaporkan. Tertipu kencan online palsu, seorang pria dianiaya komplotan begal di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku PSK untuk menjebak korban. Korban dilukai dengan anak panah serta dikejar oleh anjing pelaku. Di dalam rekaman CCTV ini, seorang pria pengendara motor didatangi 2 pria beserta anjing di Jalan Inspeksi Kanal Borong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 anjing terus mendekati pria pengendara motor tersebut. Tiba-tiba, 2 pria ini memaksa meminta HP dan menyerang korban dengan busur tajam. Korban kabur meski pinggangnya terkena lemparan busur dan dikejar 2 anjing pelaku. Korban harus menjalani operasi akibat busur yang menembus pinggangnya. Polisi menangkap 4 komplotan pelaku. Pelaku mengakui menyebak korban melalui media sosial dan mengaku sebagai wanita pekerja seks komersial. Terungkapnya pelaku perampasan ini justru dari 2 anjing yang mengejar korban. Kami datang ke lokasi dan mengamankan TKP. Ternyata ada seperti yang tidak biasa saya temukan. Karena hasil CCTV ini ada 2 ekor anjing yang selalu berkeliaran di TKP. Dan pada saat itu juga anjing ini turut memburu korban, sehingga kami mencari pemilik anjing ini. Ternyata betul bahwa pemilik anjing inilah yang melakukan pembusuran. Kejadian berawal, 5 pelaku perampasan memanfaatkan media sosial untuk mencari korban pria yang sedang mencari wanita pekerja seks komersial. Para pelaku memasang foto wanita cantik untuk menyebak korban dan mengajaknya bertemu di tempat yang sepi. Saat korban datang ke lokasi yang disepakati pelaku datang dengan 2 anjing serta membawa 2 senjata tajam. Para pelaku berbagi peran kemudian merampas barang berharga korban dari motor hingga HP dengan memanfaatkan anjing untuk mengeroyoknya. 4 tersangka terancam 5 tahun penjara dengan barang bukti 4 busur tajam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Aksi pencurian burung murai jutaan rupiah di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku menggasak burung saat sedang dijemur di lantai 2 rumah korban. Iya. CCTV merekam saat seorang pria mencuri burung murai kontes saat dijemur di lantai 2 rumah korban di pemukiman padat Jalan Pisangan, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi pelaku tergolong nekat dilakukan pukul 9 pagi. Pelaku yang beraksi seorang diri sempat kesulitan saat membawa kabur burung curian beserta sangkarnya. Ini burung dijemurnya di lantai 2 berarti? Iya, di sini ya. Oh, di atas ya. Saya kalau jemput di sini terus sih. Itu kejadian jam berapa? Jam 9. Jam 9 pagi? Iya, jam 9 pagi lagi jemur. Nah, terus dari CCTV terekamnya kayak gimana tuh? Pelakunya berapa orang? Satu orang? iya. Dia naik motor? Naik motor. Lombaan. Oh. Berapa harganya, Mas? Waktu saya beli 5 juta. Waktu belinya 5 juta? Oh. Aksi pencurian burung di wilayah ini kerap terjadi. Warga berharap polisi rutin berpatroli di wilayah mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.